Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberikan kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat sore berkah dalam. Di sore hari yang dingin ini, saya ingin memulai dengan cerita yang agak panas gitu ya. Pengalaman saya patah hati, bukan karena pacaran gitu ya, tapi karena suatu pengalaman di tempat kerja. 4 tahun lalu saya bertugas di Kamboja dan saya perlu menemani seorang murid yang agak spesial. Murid itu nilainya berada di ambang batas. Kemudian sikapnya jelek terhadap guru, terhadap teman-temannya, suka berantem. Di semester 1 kelas 10 dia sudah sampai dapat SP2. Tahu ya SP ya, surat peringatan. Saat dia dapat SP2, banyak guru yang sudah masa bodoh dan langsung saja ingin supaya anak ini dikeluarkan. Bagi mereka murid ini sudah hopeless, tapi saya termasuk yang menentang. Pertama, nggak fair bagi saya karena tidak sesuai dengan regulasi sekolah. Murid dikeluarkan ketika dapat SP3, belum kalau SP2 gitu ya. Kedua, saya bertanya kepada guru-guru yang hopeless ini, apa kontribusi Anda? Apa kontribusi sekolah untuk mengubah perilaku si murid ini? Sekolah kan lembaga pendidikan, jangan-jangan selama ini sambil lalu saja sekolah menuntut si murid berubah, tetapi tanpa memberikan input dan monitoring pembinaan yang baik gitu ya. Kalau demikian sekolah melakukan ketidakpedulian dan pembiaran. Nggak betul itu. Alhasil anak ini selamat karena 2 argumen saya ini gitu ya. Tapi karena orang-orang Kamboja sama seperti orang-orang di sini punya prinsip sing usul mikul, sayalah yang ketiban tanggung jawab untuk menjadi pengawas dari murid ini selama beberapa bulan ke depan. Maka saya ajak dia ngobrol, saya mencoba membuat dia mengerti. Saya katakan, pikirkan masa depanmu. Dan dia pun berkomitmen mau berubah. Maka mulailah saya jadi polisi, terus mengawasi dan terus mengingatkan kalau dia berbuat yang salah gitu. Dan dia memang berubah, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Nilainya makin bagus, jam belajarnya ditepati dengan disiplin, dia tidak keluyuran mancing seperti teman-teman yang lain. Dia bikin PR, dia membaca buku pelajaran, dia biasanya tidak mau ikut bersih-bersih rumah asrama, sekarang dia mau aktif terlibat di asrama. Di akhir kelas 10 itu saya laporkan evaluasi saya, anak ini bisa naik ke kelas 11. Di kelas 11 makin gemilang prestasinya, dia dipilih menjadi ketua OSIS, dia aktif di kelas, dia jadi asisten pelatih sepak bola, wah pokoknya hebat lah. Dia jadi ketua acara tahun baru dan acaranya bagus, dari ranking 30 dia naik menjadi ranking 10. Di titik itu saya merasa begitu bangga dengan anak ini gitu ya. Dan terharu sebagai pamong asrama melihat
bagaimana seorang bisa bertransformasi dan berubah, dan saya turut andil dan berkontribusi di sana. Beberapa hari setelah saya merasa bangga itu, saya dapat berita buruk yang membuat saya patah hati. Anak ini ketangkep bersama dengan teman-temannya menyelundupkan minuman beralkohol ke kompleks sekolah, yang sudah jelas di aturan sekolah wajib dikeluarkan. Gila, saya nggak habis pikir gitu ya. Kok bisa-bisanya dia sudah terpuruk, saya selamatkan, dia berhasil mengubah hidup. Ada aja hal yang membuat dia jatuh lagi, dan fatal kali ini. Saya sudah tidak bisa menyelamatkannya lagi. Mau nggak mau dia dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan pasti ada persidangan yang panjang sampai dia mengaku bahwa dia tidak sekali itu saja berbuat seperti itu. Hati saya tambah panas. Begitu guru-guru yang dulu ingin mengeluarkan dia berkata pada saya, "Tuh kan, kami bilang apa? Mending dari dulu frater keluarin dia." Sekarang sudah kejadian kayak gini. Ditambah lagi, begitu keputusan itu dibuat, anak ini lalu pergi begitu saja tanpa pamit kepada saya, tanpa mengucapkan satu kata terima kasih pun. Sakit rasanya hati saya, pedih. Saya ngobrol dengan kepala sekolah saya waktu itu, seorang awam dari Filipina. Saya mengatakan begini, wah ada sound efeknya, gemuruh. Bu, anak ini sudah kudampingi sedemikian intens, berhasil berubah, berprestasi bagus. Kok sekarang saya merasa gagal sebagai guru, sebagai pendidik? Lalu kepala sekolah itu bilang pada saya, biarkan dia pergi, Popo. Frater nggak usah GR. Dia harus keluar, tapi bukan berarti frater gagal sebagai guru. Sekolah Yesuit ini bagus, tapi mungkin bukan sekolah ini yang tepat bagi dia. Kita harus yakin bahwa di sekolah barunya nanti dia pasti bisa berkembang juga. Dan itulah kerendahan hati, itulah iman bahwa pendidik sejati tetap Allah sendiri, bukan frater. Frater cuman manusia, pendidik sejati itu Allah sendiri. Dia bisa pakai siapa saja, di mana saja untuk menjadi pendidik si anak itu. Kata-kata kepala sekolah itu membuat saya tertegun. Iya juga ya. Tanpa disengaja saya menjadikan anak itu semacam piala penghargaan untuk diri saya sendiri. Anak itu bisa jadi baik karena saya. Anak itu bisa juara kelas karena jasa-jasa saya. Anak itu bisa jadi hebat karena perhatian saya. Dan ini bertolak belakang dari kisah Injil hari ini. Kita berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Dia seorang nabi yang besar, tapi yang tidak pernah menunjuk dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia bukan pusat, ia hanya diutus untuk menyiapkan jalan. Maka ketika Yesus datang, Yohanes dengan jujur berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ia mengarahkan orang pada Yesus, bukan pada dirinya sendiri. Yesus yang harus lebih besar, dia harus semakin kecil. Dengan semangat pelayanan seperti inilah Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita satu hal yang penting, kebebasan dari kelekatan. Sangat mudah bagi kita untuk melekat pada peran, posisi, keberhasilan, atau bahkan pada kebutuhan untuk diakui dan dihargai oleh orang lain. Manusiawi, tapi pelayanan sejati menuntut sikap memberi tanpa pamrih, melayani tanpa menuntut balasan, tanpa agenda tersembunyi, tanpa mencari pamor, menyadari bahwa kita ini bukan Allah, kita ini bukan Yesus, kita ini hanya manusia. Dan lebih jauh seperti Yohanes, kita dipanggil untuk tahu kapan harus menyingkir, memberi ruang bagi Tuhan Yesus untuk berkarya. Bukan karena kita tidak peduli, bukan karena kita lepas tangan, tetapi justru karena kita sadar pusat hidup ini adalah Yesus. Sangat mudah tanpa sadar kita mengikat orang lain pada diri kita. Anak, pacar, rekan kerja, karyawan, staf. Dia bisa berubah karena aku. Dia bisa berhasil karena jasaku.
kalau tanpa aku dia pasti kacau, hidupnya terpuruk. Kita menjadikan diri kita pusat. Yohanes Pembaptis mengajarkan kita sesuatu yang radikal. Pelayanan sejati itu harus bebas dari pemilikan. Ia tidak memiliki murid-muridnya. Bahkan ketika murid-muridnya pergi mengikuti Yesus, Yohanes tidak cemburu. Lagi-lagi kata-kata ajaib darinya. Dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Ini bukan sikap rendah hati palsu, ini iman yang matang. Iman yang tahu bahwa Allah bisa bekerja melampaui diri kita, melampaui metode kita, melampaui institusi kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bertanya, apakah dalam hidupku aku sudah menunjuk pada Yesus dan tidak selalu menunjuk pada diriku sendiri? Apakah aku membiarkan Yesus menjadi terang, bukan menjadi terang saingan, tetapi hanya memantulkan terang Yesus, membawa orang dekat pada Yesus? Apakah aku sebagai orang Katolik membuat orang semakin dekat pada Yesus? Semoga anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia juga turut menghapus dosa-dosa narsisisme kita. Amin.